Oke teman-teman, di sini kita akan melanjutkan video yang kemarin, masih seputar kelas. Di video kali ini kita akan membuat sebuah game sederhana dengan menerapkan kelas. Oke, langsung saja. Oke, sekarang kita akan coba bikin gamenya ya. Nah, di sini saya sudah bikin package namanya game. Nah, jadi aturan gamenya seperti ini. Nah, jadi ada 3 objek di sini. Yang pertama ada player, yaitu singa. Yang kedua ada target, yaitu kancil. Dan yang ketiga itu ada opponents, yaitu harimau. Nah, jadi cara mainnya gini. Jadi playernya itu singa yang harus memakan kancil. Nah, nanti singa itu bisa berjalan maju gitu, selangkah demi selangkah sampai total 10 langkah. Nah, jadi kalau udah 10, nanti dia bakal menang. Jadi singanya bisa makan kancil. Lalu, ada suatu saat di mana saat di perjalanan bakal ada muncul lawannya, yaitu harimau yang mau makan si kancil juga. Nah, nanti eh, ada kondisi di mana si kancil itu bisa tertidur atau bisa bangun. Nah, kalau si kancil itu tertidur, nanti singa itu bisa berjalan 2 langkah atau yang saya sebut itu berlari. Terus saat si kancil sedang tidur, itu singa itu bisa mengaum. Nah, kalau singa mengaum, si harimau bakal mundur 1 langkah. Tapi jika si singa berlari atau mengaum saat kancil sedang bangun, nanti kancilnya akan lari. Nah, jika kancil lari, kita kalah. Nah, jadi ada 3 state di mana kita akan menang jika step kita itu 10. Tapi kita akan kalah jika step lawan itu 10 duluan. Atau kita akan kalah jika si kancilnya lari. Nah, seperti itu. Kita akan coba langsung bikin gamenya. Pertama kita bikin kelas-kelasnya terlebih dahulu. Jadi di sini kita bakal ada kelas singa. Terus di sini ada juga kancil. Terus di sini juga ada harimau. Nah, lalu kita butuh satu kelas buat ngeraninya. Jadi kita bikin game example lah gitu. Di game example ini isinya cuman main top, main. Nah, kita bikin atribut-atributnya dulu. Jadi kita mulai dari singa. Singa tadi itu punya langkah yang pertama. Jadi kita bikin dulu atribut step gitu. Jadi kan nanti singanya bisa maju, stepnya bakal nambah-nambah terus. Terus singa punya beberapa metode tadi kan. Yang pertama itu uh, walk atau berjalan. Nah, kalau singanya berjalan, stepnya nambah 1, berarti step plus plus. Sorry. Nah, lalu metode yang kedua, singanya bisa berlari. Kalau misalnya singanya berlari, ini kita bikin metode run. Kalau singanya berlari, stepnya bakal nambah 2. Step plus sama dengan 2. Oke, seperti itu dulu. Kita save. Lalu kita ke kancil. Kancil itu punya atribut tidur. Dia bisa tertidur atau terbangun. Jadi kita bikin boolean is sleep. Nah, nilai awalnya itu nanti deh. Jadi ini bakal kita pakai set sleep. Kita bikin satu function setter. Save. Lalu harimau. Nah, harimau ini dia punya metode walk aja deh. Jadi harimau nggak bisa lari ya. Jadi harimau cuma bisa walk. Kita save. Oke, sekarang kita ke function main. Nah, di sini kita bikin objeknya terlebih dahulu. Jadi ada singa. Singa. Terus ada kancil. Terus ada harimau. Oke. Terus kita tulis di sini singa itu sama dengan new singa. Oh ya, jadi kita
step dari harimau itu harus kita set. Jadi di sini kita set lewat konstruktor deh. Harimau integer initial step. Nah, gitu. Jadi step sama dengan initial step. Jadi kan nanti harimau kan bisa timbul di mana aja tuh. Nah, nanti bisa aja di tengah-tengah gitu. Maka dari itu stepnya kita set. Sedangkan singa kita kan main dari awal tuh, berarti stepnya 0. Oke, kita udah set singa, ini error, berarti kita harus bikin ini jadi statik. Oke. Nah, sekarang kita bikin kancil. Nah, terus kita gak mau bikin harimaunya di awal, jadi harimaunya tiba-tiba nongol gitu pas kita lagi di tengah-tengah, harimaunya nongol. Jadi kita belum bikin objek dari harimaunya. Jadi atau gini deh, kita bikin harimaunya sama dengan 0 dulu. 0. Oke. Sekarang kita bakal ngelooping. Nah, di sini kita bakal looping sampai permainan selesai gitu kan. Berarti kan ada beberapa kondisi permainan itu selesai. Nah, kondisi pertama itu ketika kancil is run gitu kan. Oh iya, berarti kan kancilnya punya satu lagi state namanya is run. Nah, berarti kita set dulu di sini juga set run. Oke. Berarti kan di sini ketika kancil is run. Nah, jadi selama dia tidak run, dia bakal berada di while ini. Permainan akan terus berlanjut. Dan terus state yang kedua itu ketika singanya step sama dengan 10. Berarti ini tidak sama dengan kan. Berarti kalau 10 dia keluar dari while. Jadi selama dia tidak 10, kode while-nya akan terus jalan gitu. Selanjutnya kita bakal bikin gini. Void init static ding. Static void init. Di sini kita bakal bikin init. Nah, di init kita bakal pertama kita sort dulu, kita bikin garis. Terus yang kedua kita ngasih tahu singanya udah step keberapa. Singa step sama dengan plus singa step. Oke. Lalu yang ketiga kita harus ngasih tahu kancil itu sedang tidur atau sedang bangun. Gini aja deh, kita bikin di sini. If is sleep, ketika dia sleep, ketika kancilnya sleep, kita bakal sort kancil sedang tertidur. Oke. Else sort kancil sedang bangun gitu. Oke. Nah, terus kita bakal set kapan kancil tidur dan kapan kancil bangun. Nah, itu kita bakal pakai yang namanya random. Biasanya orang nyebutnya RNG gitu, random number generator. Kita static void set kancil state gitu. Di sini kita bakal bikin static random. Terus di sini, oh ya, ini merah. Kalian bisa klik ini terus add import random sama dengan new random. Terus oke, dah. Nah, terus di sini kita bakal ambil nilai randomnya, ran sama dengan random next in. Nah, di sini kita bisa kasih berapa angka yang mau di random. Kita 2 aja, jadi 50. Nah, kita sudah dapat nilai ran. Terus kita bikin if ran-nya sama dengan 1. Kalau nilai randomnya 1 berarti dia tertidur. Kita mau bikin kayak gitu. Berarti if ran-nya sama dengan 1, kita bakal panggil kancil set sleep itu true. Berarti kan else kancil set sleep
sama dengan false. Nah, sebenarnya ini kan kalau ini true maka ini true, kalau ini false maka ini false. Sebenarnya kita bisa kita persingkat kode programnya jadi seperti ini. Kancil set sleep itu ran sama dengan 1. Oke. Di sini kita bisa panggil sini set kancil state. Oke. Lalu yang kedua, kita bakal ngasih tahu kondisi harimaunya. Berarti kan if harimau, kita bikin gini. Kalau harimaunya kalau harimaunya tidak sama dengan 0, berarti kalau harimaunya sudah muncul, kita bakal shout ini. Kita bakal shout harimau step sama dengan plus harimau step. Oke. Kalau harimaunya masih 0, kita bakal print harimau belum muncul, gitu aja. Oke. Selanjutnya, kita bakal nyuruh si playernya memilih mau walk, mau roar, atau mau run. Oke. Jadi kita bikin satu function lagi, satu method lagi di sini, static void player choice gitu. Jadi di sini kita silahkan pilih gitu. Nah, di sini ada yang namanya scanner. Jadi untuk menginput di Java kita pakai scanner. Ada beberapa cara sih, ada pakai buffer reader dan ada yang pakai scanner. Di sini kita coba pakai scanner. Scanner sama dengan new scanner. Oh ya, ini import dulu, klik yang tombol sini, atau juga bisa alt plus enter terus add import. Terus parameter di sini kita pakai system in. Terus untuk dapetin inputannya kita bisa panggil scanner next in. Oh ya, ini kita tampung ke dalam satu parameter integer choice sama dengan scanner next in. Atau ini kita taruh atas saja. Oke. Oh, di sini kita bakal pakai integer aja. Jadi kita bakal nge-return nilai dari pilihan player. Kita bakal nge-get inputan dari player itu apa. Oke. Nah, di sini kita bakal pakai percabangan switch case. Kenapa switch case? Karena di sini ada banyak case gitu. Kalau cuma 2 cukup pakai if else saja udah cukup sih. Oke, switch case, apa yang di switch? Yang di switch itu player choice. Kita bikin dulu template-nya. Oke. Nah, selanjutnya player kan sudah milih tuh mau 1, 2, 3. Nah, kita lihat pilihan pertama itu si player walk. Nah, kalau playernya walk berarti kan singa bakal walk gitu. Ketika player memilih run, harusnya singanya run kan, singa run, seperti itu kan. Tapi tadi kan ada kondisi di mana ketika kita lari saat kancil terbangun, maka kita akan kalah. Nah, jadi kita akan bikin dulu kondisi di mana ketika kancilnya itu bangun, kita bakal kalah. If kancil is sleep false. Ketika kancil is sleep-nya itu false, maka kenapa? Dan ketika else, maka kita bisa run gitu kan. Nah, jadi ketika is sleep-nya itu, atau balik aja deh. Nah, jadi ketika kancilnya sedang tidur, maka singanya bisa lari. Tapi ketika kancilnya sedang bangun, else. Nah, jadi else ini kondisi ketika kancil sedang bangun. Kita akan membuat kondisi perulangannya itu berhenti. Jadi kita bikin gamenya berakhir. Nah, caranya di sini kan kita punya kondisi di mana perulangan itu akan terus berulang selama kancil isrunnya itu false. Nah, kita bakal bikin isrun dari si kancil itu true. Berarti kan kita bisa pakai metode di sini, tadi ada metode yang namanya setRun. Kita bisa ngeset isrun dari si kancil. Kancil setRun itu true. Oke. Sampai sini ketika dia masuk ke kondisi ini, dia bakal keluar dari perulangannya. Karena kondisi ini sudah false.
Oke, lanjut ke state yang ketiga, yaitu roar. Nah, roar tadi itu sama seperti ketika saat singanya run. Jadi ketika kancilnya bangun, maka kancil akan kabur gitu kan. Ini kita copy. Nah, jadi ketika kancilnya sedang tidur, berarti si harimaunya bakal balik gitu, bakal apa namanya, mundur satu langkah. Nah, tapi di sini kan harimaunya itu nol. Kalau kita panggil metode dari harimau ketika harimaunya itu nol, kita bakal dapat error gitu. Jadi kita kasih kondisi if harimau tidak sama dengan nol. Berarti kan ketika harimaunya sudah muncul, berarti step dari harimau bakal mundur satu. Di sini kita sudah bikin, oh, kita belum bikin satu metode di mana harimaunya bakal mundur. Di sini kita bisa bikin gini, apa ya, scare gitu, scare. Ketika harimaunya takut, harimaunya bakal mundur. Step min. Oke, stepnya bakal berkurang satu. Kita save. Terus ini harimau scare. Oke, sampai sini harusnya kondisi dari playernya, action dari playernya sudah selesai. Sekarang kita bakal bikin kondisi di mana harimaunya kan belum muncul, jadi harimaunya bisa muncul kapan aja gitu kan. Jadi kita bisa bikin function satu lagi. Kita bikin function satu lagi, static void set harimau appearance. Oke. Jadi kita bakal ngeset kehadiran dari si harimaunya. Kita pakai random juga di sini. Jadi kita bikin integer ran sama dengan random next in. Oke. Jadi yang bakal kita random di sini, atau gini aja, kita gak usah tentuin batasannya berapa, tapi yang nentuin itu step dari si singanya. Jadi semakin kecil step singanya, semakin besar kemungkinan si harimaunya itu muncul. Singa step. Terus di sini kita bakal bikin step deh, matchingnya gitu. Random. Tadi kan harimaunya butuh step. Nah, di sini kita bakal random juga stepnya ke berapa. Harimau sama dengan new harimau. Oh ya, sorry, satu lagi lupa, kita harus kasih kondisi di sini dimana ketika ran sama dengan step. Nah, jadi peluangnya itu saat nilai dari ran dan nilai dari step itu sama. Tadi kan si harimaunya butuh satu konstruktor kan, yaitu initial step. Atau gini aja deh, stepnya kita bakal balik. Jadi stepnya bukan bertambah tapi berkurang. Awalnya singanya itu 10. Jadi ketika step dari singanya itu 0, game kita menang. Ini kita min, terus ini min sama dengan 2. Harimau juga, ketika walk min, ketika scare plus. Oke. Terus di sini kita ganti jadi misal 0. Dengan begitu, jadi ketika step dari si singa semakin kecil, maka jarak random dari ran sama step itu juga semakin kecil. Dan kemungkinan si harimaunya muncul itu jadi lebih besar. Jadi di sini kita bakal kasih step. Oke, sekarang kita panggil di sini, kita kasih kondisi if harimau sama dengan 0. Jadi ketika harimaunya 0, kita bakal random kemungkinan harimaunya itu muncul. Oke. Tapi ketika harimaunya tidak 0, nah stepnya akan bertambah gitu. Berarti kan harimau step. Oh. Harimau walk, sorry. Nah, oke. Di sini kan ada scare, dimana kalau scare dia harimaunya bakal nambah 1, tapi di sini ada walk, jadi step dari harimau akan berkurang 1 lagi. Jadi kayak gak ada apa ya, kayak sia-sia gitu scare-nya. Jadi di sini kita tidak mau masuk ke kondisi ini. Jadi loopingannya, kita ketika dia scare, loopingannya bakal diteruskan ke iterasi selanjutnya. Nah, oleh karena itu kita butuh yang namanya continue. Nah, sebenarnya di looping itu ada yang namanya label. Di sini kita bisa kasih label.
game loop misalnya nih. Nah, terus kita bisa kasih tahu continue apanya yang di continue, karena bisa aja ada dua loop di sini. Misal di sini ada looping lagi. Kalau kita pakai continue kayak gini doang, yang di yang di continue itu looping yang di dalamnya. Nah, kalau kita ingin continue looping yang di luar, kita pakai continue game loop. Itu namanya label. Oke, kita coba run. Tuh, jadi singa step itu 10. Nah, sekarang kancilnya sedang bangun. Harimaunya belum muncul. Nih, kondisi kancil sedang bangun. Coba kalau kita misal kita run. Oh iya, sorry. Kita belum ngasih tahu kondisi menangnya ya. Oke, kelupaan. Jadi if gini aja. Jadi ketika singanya stepnya sama dengan 0, berarti kita menang. If singa step sama dengan 0, maka kita shout selamat, Anda menang gitu. Tapi misalnya dia keluar perulangan, dia keluar looping saat step dari singa belum 0, berarti kita kalah. Shout Anda kalah. Oke, kita coba run lagi. Kancilnya sedang bangun. Kita coba roar ya. Tuh, Anda kalah. Kita coba run sekali lagi. Kancil sedang tertidur. Karena kancil sedang tertidur, kita bisa pilih run dengan berarti kan step kita bakal berkurang 2. Tuh, singa step 8. Nah, kancilnya masih tidur, harimaunya belum muncul. Kita bisa run lagi. A few moments later. Tertidur, kita run. Wait, ada error. Oke, di sini error karena step dari singanya itu sudah 0 dan kita malah manggil lagi step dari singanya di sini. Jadi di sini kita tambah kode program. Jadi ketika si step dari singanya sudah 0, maka kita bakal break perulangannya. Oke. Lalu di sini karena kemungkinannya masih kecil, kita bakal kasih atau aja. Ren sama dengan 3 atau ren sama dengan 5 gitu ya. Kali. Kita coba run. Kancil sedang tertidur, berarti kita bisa run. Kancilnya masih tidur. Wah, itu muncul harimau. Langkah harimaunya itu 8. Jadi kita bisa run. Wah, dari sini sudah menang ya. Harusnya sudah menang. Oke, harusnya si harimau juga bisa berlari ya. Void. Kita tambah kode program harimaunya berlari. Step min sama dengan 2. Terus di sini kita bakal kasih kondisi mana ya? Oh, ini. If kancil is sleep, ketika kancilnya sedang tidur, maka harimau bakal run. Else harimaunya walk. Kita cut, kita paste di sini. Oke. Kalau kita run lagi, oke, di sini kancilnya sedang bangun, kita walk. Terus kancilnya sedang tertidur. Wah, itu step dari harimaunya sedang 4. Berarti kita harus mundurin harimaunya ke belakang. Kita roar. Kancilnya sedang bangun. Gak bisa di roar, berarti kita harus maju. Kancilnya masih bangun, kita harus maju. Waduh, kita maju lagi. Oke, kancilnya sedang tertidur, kita harus roar. Oke, kancilnya masih tertidur, kita roar lagi.
Kancilnya sedang bangun, kita walk, terus kita walk lagi. Oh, tertidur, kita roar, sekali lagi. Oke, kita run di sini. Kancilnya sedang bangun, kita walk. Kancil sedang bangun, kita walk. Oke, selamat, Anda menang. Oke, mungkin segitu aja contoh dari penerapan kelas pada game sederhana yang sudah kita buat tadi. Jika ada pertanyaan, boleh hubungin saya. Oke, terima kasih.